Rumah Quran Sakinah merupakan bagian dari Rumah Quran Halimah yang telah berdiri semenjak tahun 2019. Berawal dari orang-orang baik yang Allah gerakan hatinya untuk mengerahkan segala daya dan upaya agar Rumah Quran Sakinah segera berdiri. Dilanjutkan dengan ketulusan hati Ustadz Budi yang punya semangat membara mensyiarkan Al-Quran. Rumah Quran Sakinah disediakan untuk santri perempuan dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Sangat banyak sekali program-program yang dilaksanakan di Rumah Quran ini. Di antaranya adalah program 3 tahun selesai 30 juz Al-Quran, mengamalkan ibadah-ibadah sesuai tuntunan Al-Quran mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan yang tak kalah penting adalah didikan kehidupan bersosial, yakni Living Quran. Para santri selalu diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat, bersatu dalam perbedaan, menerima dan ikhlas dalam bentuk apapun itu ujian kehidupan. Satu hal yang menarik dan sangat membahagiakan bagi para santri di sini adalah kehidupan di sini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Para santri cukup membentengi diri dengan iman dan takwa, pandai membaca Al-Quran betul dengan tajwidnya, serta bersedia dituntun kehidupan berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sebab hingga saat ini hari demi hari semakin banyak donatur serta orang-orang baik yang dengan sukarela memberikan dana agar Rumah Quran Sakinah ini tetap berdiri dan bisa melahirkan generasi perempuan yang beriman, bertakwa, serta bisa mempersiapkan diri menjadi sekolah pertama bagi anak-anak nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Padang TV, kembali lagi dengan saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita mengangkat tema Rumah Quran Sakinah. Dan hari ini saya sudah berada di Rumah Quran Sakinah chapter 2. Nah, pemirsa Padang TV, adik-adik kita yang tinggal di Rumah Quran Sakinah chapter 2 ini merupakan remaja dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Ada satu hal yang menarik bagi adik-adik kita yang tinggal di sini, yakni mereka yang tinggal di sini itu free alias tanpa pungutan biaya apapun. Nah pemirsa, penasaran kan bagaimana cerita dan kisah dari adik-adik kita yang tinggal di Rumah Quran Sakinah? Untuk itu, mari ikuti kami. Halo, assalamualaikum semuanya. Mohon izin Ustadz, adik-adik semuanya. Kenalkan, saya Rahmi, kami tim dari Padang TV mau sharing sedikit dan cerita-cerita dengan teman-teman semuanya. Mohon izin ya. Silakan Kak Rahmi, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Halo pemirsa Padang TV. Nah, kali ini kami sudah berada di Rumah Quran Sakinah chapter 2. Dan kita juga sudah bersama dengan Ustadz Budi serta teman-teman semua anggota dari Rumah Al-Quran Sakinah. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Adik-adik semuanya sehat di sini ya? Alhamdulillah. Nah Ustadz, seperti namanya nih Ustadz, Rumah Quran Sakinah. Jadi kami tadi tertarik dengan ada baliho di atas Rumah Quran Sakinah Ustadz. Mungkin kita langsung saja bisa diceritakan Ustadz, gimana nih cerita dari berdirinya Rumah Quran Sakinah ini Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Rumah Quran Sakinah
merupakan bagian dari Rumah Quran Halimah. Jadi Rumah Quran Halimah ini ada beberapa, salah satunya Rumah Quran Sakinah. Kenapa kok Rumah Quran Sakinah? Karena di awal setahun yang lalu Muzaki, orang baik yang memiliki rumah ini, kebetulan suasana lagi pandemi. 2019 bangunan ini selesai. Kemudian lockdown. Jadi itulah mungkin skenario Allah ya. Jadi beliau kemudian menghubungi kami, singkat cerita, Masya Allah, rumah yang sebetulnya aset sebagai passive income ini menjadi aset akhirat insya Allah. Amin, amin. Iya, jadi akhirnya rumah ini kemudian dititipkan ke kita, ada 17 kamar. Kenapa kok Sakinah? Memang beliau sudah memberi nama sebelumnya. Jadi tempat kos namanya Sakinah. Ya, kita tidak merubah. Jadi supaya ada kesan bahwa kita tetap menjadi sahabat baik bagi orang-orang baik yang telah menitipkan amanah rumah ini. Jadi tetap kita pakai, jadi rumah Qurannya namanya Rumah Quran Sakinah. Harapannya semua yang terlibat di dalam rumah Quran ini, walladzi anzala sakinah, Allah menurunkan ke dalam hati siapapun yang terlibat. Mudah-mudahan teman-teman Padang TV juga bisa merasakan suasana di sini gitu. Jadi sakinah itu kita bisa merasakan ketenangan. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya stay cool, keep calm gitu ya. Jadi suasana hati pikiran itu selalu menyejukkan, baik di dalam maupun di luar rumah Quran. Baik. Yeah. Ini menarik ini ya Ustaz ya. Yeah. Rumah Quran Sakinah. Namun tadi ada cerita Yeah. bahwa Rumah Quran Sakinah ini merupakan bagian dari Rumah Quran Halimah. Ya. Bisa diceritakan itu Ustaz? Baik, bagaimana? awalnya sebetulnya 3 tahun yang lalu Kak Rahmi. Jadi ada orang baik juga ini, Masya Allah. Kita ditemukan dengan orang-orang baik supaya kita jadi orang baik gitu ya. Amin. Ada seorang ibu selesai sholat subuh datang ke rumah. Ustaz, boleh nitip? Nitip apa? Kita pikir nitip apa gitu. Nitip kunci rumah ternyata. Masya Allah. Jadi kita minta sama beliau izin untuk saran dari beliau juga. Kira-kira Bunda mau dijadikan apa gitu ya. Yang beliau pinginnya memang untuk anak-anak gadis. Jadi rumah Quran yang kita kelola selama ini memang untuk gadis gitu ya. Yang pertama, rumah Quran kita beri nama Halimah. Selain nama Halimah atau Sa'diyah, ibu ideologisnya Rasulullah Muhammad SAW, juga Halimah ini artinya kan ya lembut tapi ada sabarnya. Karena ada orang yang lembut tapi nggak sabar sebetulnya gitu. Jadi harapannya ada lembut, ada sabar, dan memang kita harapkan semua yang terlibat di dalam proses di rumah Quran ini, kita beri nama rumah Quran, bukan rumah tahfiz, tapi harapannya kita bukan sekedar membaca, mempelajari, menghafal, tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ini Rumah Quran Sakinah ini Ya. Bagian chapter yang keberapa ini, Betul, Ustaz? iya. Jadi akhirnya semula kita juga tidak pernah membayangkan juga ya rumah Quran Halimah ini akan berkembang gitu. Jadi setelah hampir 2 tahun berjalan, kemudian ya dipertemukanlah dengan rumah Quran Sakinah ini. Kita beri nama kemudian rumah Quran Halimah chapter 2, chapter 2 gitu. Ya, sekarang alhamdulillah sudah ada 6 chapter. Udah ada 6 chapter. Sudah ya, ada Ustaz? 6 chapter. Oke, chapter yang pertama? Yang pertama rumah Quran Halimah, karena nama awalnya memang itu kan di belakang SMA 3 di Jalan Gunung Semeru. Yang kedua rumah Quran Sakinah ini di Jalan Pari 16. Kemudian Khusus yang untuk perempuan juga nih Ustaz, masih ya? perempuan, Oke. khusus perempuan. Yang ketiga rumah Quran Al-Latif, sebetulnya harapannya untuk laki-laki. Lembut Tapi ya. ternyata laki-laki yang lembut gitu. Al-Latif kan lembut, Halimah juga lembut. Iya. Cuman memang ternyata
tidak seperti kelembutan yang kita bayangkan. Ternyata mengelola laki-laki itu butuh energi yang ekstra gitu ya. Jadi sementara kita cancel dulu. Kemudian yang keempat, rumah Quran atau ilah. Kebetulan ada anak-anak kita yang kemudian punya anak lagi, jadi diberi nama atau ilah karena beliau anak-anak. Itu lokasinya di mana, Ustaz? Atau ilah di Steba. Oke. Ya, Masih di Jalan Kota Steba. Padang juga? Masih di Kota ya? Padang, chapter 4 berarti itu ya. Sifatnya reguler, tapi untuk anak-anak. Kemudian yang chapter 5 itu, nah ini ceritanya menarik ini Kak Rahmi. Mungkin pemirsa juga kalau punya sahabat surga lah gitu bahasanya ya. Kebetulan Rumah Quran Sakinah ini sang ibu punya sahabat karib. Ternyata waktu launching Rumah Quran Sakinah ini, beliau datang, mungkin bisik-bisik gitu ya, bisik-bisik yang baik. Kalau kita bisa sedekah rumah, nitipin rumah, kenapa kita juga enggak? Akhirnya beliau juga nitip rumah di Jalan Belibis. Lagi-lagi bertemu dengan orang baik. Bertemu dengan orang baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah 6 ya, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir di belakang SPBU Gunung Pangilon itu Rumah Quran Ar-Rahim. Itu khusus untuk? Khusus masih wanita juga. Sepertinya kita akan lebih fokus ke yang wanita dulu. Rentang usianya masih sama, Ustaz? Rentang usianya sama, 15 sampai 25 tahun. Kecuali ada beberapa 1-2 anak-anak kita yang memang dalam keadaan khusus gitu ya. Jadi tetap kita tampung. Oke, siap. Dari udah sekian lama berarti dari 2019 sudah mulai benar, ya Ustaz didirikan Rumah Quran Halimah ini. Rumah Quran Halimah. Baik. Nah, barangkali bisa diceritakan Ustaz bagaimana motivasi Ustaz untuk mendirikan Rumah Quran Halimah chapter 1 sampai 6 ini, Ustaz? Luar biasa. Ya, awalnya memang seperti let it flow gitu ya. Mengikuti air yang mengalir. Awalnya dulu dari keprihatinan sebetulnya bahwa masa sekarang ini wanita sebagai tonggak sejarah peradaban, sebagai tonggak perubahan masyarakat, atau bahasa yang sering kita kenal itu al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Sebetulnya di situ bagaimana kita motivasinya menyiapkan anak-anak wanita itu menjadi ibu-ibu yang menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Jadi impian kita sebetulnya tidak terlalu jauh gitu, simpel gitu. Lebih ke membangun keluarga itu. Makanya konsep dari motivasi itu ingin membangun ibu, menyiapkan ibu-ibu masa depan yang menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Maka kita persiapkan memang semua fasilitas ini untuk anak-anak yang anak-anak baik, karena bertemu dengan orang-orang baik gitu. Mungkin saya aja yang belum baik, jadi mungkin perlu belajar menjadi baik ke anak-anak, ke keluarga. Jadi konsepnya makanya kemudian kita pakai family based learning, Kak Rami. Jadi dari motivasi itu sistem belajar kita bukan sekedar ustadz dan santri, bukan sekedar ustadzah dan santriwatinya, bukan sekedar guru dan murid, tapi yang kita bangun lebih family based learning. Jadi lebih didasarkan kepada bagaimana kita berkeluarga. Begitu. Luar biasa ya, ya. Nah, kita fokuskan pada Rumah Al-Quran yang Sakinah ini ya, Ustaz. Rumah Quran Halimah ini. Bagaimana program-program yang telah dijalankan selama lebih kurang 3 tahun ini ya, Ustaz? Sudah masuk 4 tahun lagi, Ustaz. Iya, sudah masuk 4 tahun. Apa saja program-program yang telah dilaksanakan? Secara umum kita berharap anak-anak keluarga yang masuk di Rumah Quran Halimah Family ini konsepnya sama di setiap chapter gitu ya. Harapannya 3 tahun bisa hafal 30 juz ya. Tanpa mengurangi, mengganggu pendidikan yang jadi stimulan awal. Anak-anak datang dari masing-masing daerah, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang sampai dari Bengkulu juga gitu. Jadi memang bukan hanya dari Padang, tapi bukan hanya juga dari Sumatera Barat,
ada yang dari Riau, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sumatera Utara. Ini menunjukkan memang progres minatnya cukup bagus dan ada kompetisi yang menarik begitu. Jadi programnya yang pertama tetap hafalan, paling enggak harapannya 3 tahun selesai 30 juz ya. Sorry, iya. Berarti 1 tahun 10 juz. 10 juz. Asumsinya begitu simpelnya. Tapi kita kemudian fleksibel aja karena semakin banyak juga yang membutuhkan. Sekali lagi kita lebih ke family tadi itu, membangun keluarga. Kalau misalnya sanggupnya 1 tahun, oke. No problem, sanggupnya berapa juz gitu. Kalau sanggupnya 2 tahun, nggak masalah. It's okay. Ya, jadi misalnya 1 tahun nanti di-update lagi, di-upgrade jadi 2 tahun atau 2 tahun di-upgrade lagi. Jadi, atau kalau yang sudah selesai kontraknya masih mau tinggal, it's okay, rumah kalian juga gitu. Masih terbuka ya, Ustaz, terbuka ya? gitu. Okay. Program yang kedua, Ustaz? Program yang kedua program harian. Jadi program harian itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita sekali lagi di awal tadi motivasinya kita ingin anak-anak ini mandiri, ingin menjadi ibu unggulan gitu ya. Harapannya minimal unggulan bagi keluarganya masing-masing. Maka kemandirian yang kita bangun ya, mulai bangun tidur 3:30, kemudian tahajud, baca Al-Quran, persiapan subuh. Nah ini yang menarik, sehari itu setiap hari paling tidak subuh dan maghrib kita anjurkan untuk ke masjid yang terdekat. Untuk apa? Untuk membangun kekeluargaan juga dengan tetangga kiri kanan. Misalnya ada bundu di sebelah ke masjid, kita harap anak-anak bisa menemani, pulang balik bisa ada komunikasi, sehingga kita masjid rumah Quran ini bukan rumah Quran kita, tapi rumah Qurannya masyarakat gitu. Berarti ini sama-sama ya Ustadz, ke masjidnya jalan kaki sama-sama? Ya, jalan kaki, ya betul. Subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib. Okay. Nah, selesai subuh nanti ada zikir pagi dan petang biasanya. Kemudian, nah ini program yang menarik berikutnya. Pagi tentu butuh asumsi, butuh konsumsi gitu ya, nutrisi. Selain butuh nutrisi juga butuh bersih juga. Maka biasanya pagi sebelum mereka berangkat sekolah atau kuliah, sekolah masing-masing, kuliahnya juga masing-masing, kita bikin sistem piket. Yang anak-anak dapat jatah piket masaknya bukan untuk pribadi tapi masak untuk semua yang ada. Ada piketnya berarti ya, ada piketnya satu untuk semua, one for all gitu ya. Kemudian yang bersih-bersih juga begitu, bersih-bersih untuk semuanya. Program hafalan, kemudian program harian, ya. Kemudian masih ada lagi kan program? Kemudian ada program sosial sebetulnya, atau yang kita harapkan memang living Qurannya itu. Nah, kita sinergi dengan program Warung Ikhlas Dunsana. Jadi selesai masak, nanti ada tim juga yang kita tunjuk untuk membantu mendorong Warung Ikhlas. Jadi selesai masak, khusus di Rumah Quran Sakinah ini masak nasi untuk persiapan Warung Ikhlas di sini gitu. Iya, pemirsa kami yang udah nonton channel Padang TV tentang Rumah Ikhlas Dunsana sudah tahu ya Ustaz ya kelanjutan cerita dari ini. Ya, baik. Nah, dari 3 program itu selama ini berjalan alhamdulillah. Progresnya naik terus ya Ustaz ya. Progresnya ada naik, ada turun, ada naik, ada namanya turun. Hidup ya Ustaz. Namanya hidup. Ya, jadi tetap harus kita, namanya rumah tangga kan sering disebut bahtera gitu. Nggak ada hujan dan badai pun namanya bahtera. Di samudra tentu ada ombak. Ombak, namanya ombak tentu di kapal, ombaknya kapal tentu. Kadang besar ombak, kadang kecil. Iya, pasti itu.
Ustadz, kita sudah mendengar cerita tentang sejarah, kemudian motivasinya berdiri Ya. Rumah Quran Sakinah Chapter 2 ini, kemudian program-program yang telah Amin, dilaksanakan. alhamdulillah. Selanjutnya kita mau tahu nih Ustadz Ya. tentang apa-apa saja nih fasilitas bagi adik-adik yang tinggal di sini Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Rami, pemirsa. Barangkali ada sanak kerabatnya, handai taulan yang ingin Gabung bergabung juga nih ya. Ustadz. Kita biasanya penerimaannya juga di awal semester. Ada per semester ya. Per semester. Kebetulan seperti akhir Desember ini sama awal Januari kita ada penerimaan. Nah, fasilitasnya semua teman-teman keluarga Rumah Quran itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Oh, tidak dipungut. Ya, free ya selama program berjalan. Kalau ikut program kontraknya misalnya 1 tahun, ya kita beri fasilitas selama setahun, 2 tahun, ya selama masih berkumpul dengan kita, insya Allah kita sediakan. Fasilitasnya selain ruangan yang alhamdulillah sesuai dengan sakinahnya, menyejukkan banget. Jadi kamar, Ini satu kamar berapa satu orang? kamar 2 orang, Ya. kamar mandi di dalam, ada dapur Bersama. dapur berarti. bersama di bawah sama di lantai 2 ada. Tapi karena kita masaknya bareng-bareng, nah kita makan bareng. Sehari kita fasilitasi anak-anak untuk makan pagi dan sore atau malam. Oke. Karena siang asumsinya mereka di sekolah atau di kampus, jadi boleh Terserah ya. ya melapis pulangkan. salero lah gitu ya. Oke, siap. Kita pulangkan ke Ini Masya Allah sekali ya Ustadz, tanpa biaya apapun Iya, ya Ustadz. iya. Mungkin ini pemirsa kami juga penasaran. Iya, Jadi iya, pemirsa rasanya mungkin luar biasa bisa bergabung dengan keluarga besar Rumah Quran Sakinah ini. Amin. Selain tanpa ada biaya apapun, kita juga bisa belajar Al-Quran, Iya. kemudian dituntun untuk mengamalkan seluruh Betul, isi betul. kandungan dalam Al-Quran. Nah, untuk adik-adik kita yang tinggal di Ya. sini, itu semua berasal dari mana saja Ustaz? Ya, tambahan sedikit tadi, mereka mukim ya, stay di sini. Jadi mereka tidur sini. Kita sediain juga tempat istirahatnya, tempat tidur. Oh, disediain dan juga ya Ustaz? Iya. Oh, lemari-lemari juga ya? Lemari kadang kalau lemari seleranya beda-beda. Fleksibel ya? Oke. Fleksibel. Tapi yang tempat tidur tetap disediakan? Tempat tidur kita sediakan. Kalau pesertanya yang jauh di ujung Sumatera, dari Sumatera Utara ada, kemudian dari sisi kanan itu, dari sisi timur ada, dari Rohul gitu ya, dari Provinsi Riau, kemudian dari sebelah kiri utara itu ada dari Bengkulu, Berarti dari cukup Kerinci. jauh juga ya Ustaz, Iya, ya, seluruh alhamdulillah. adik-adik yang Jadi berada di sini. memang sepertinya setelah kita lihat selama perjalanan ini, memang dibutuhkan banget sebetulnya untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang wanita. Karena kalau laki-laki itu kan ada di surau, ada di masjid, betul. mereka tertampung. Padahal jumlah yang wanita ini jauh lebih banyak, dan banyak, sebetulnya iya. juga Perlu tidak juga kalah ya, Ustaz. butuhnya, perlu juga gitu. Jadi ya sepertinya di setiap kita penerimaan, kalau dulu awalnya masih dari mulut ke mulut, sekarang sudah sepertinya antrian juga. Ada seleksi gitu Nah, kami. bicara tentang gimana nih masuknya Ya. ke Rumah Quran Sakinah, Ya. apa aja nih Ustaz syarat bagi Ya, adik-adik yang alhamdulillah. mungkin mau bergabung bersama Rumah Amin. Quran Ya, Sakinah? silakan pemirsa yang mau bergabung usia 15 sampai 25 tahun. Yang sekolah silakan sekolah, yang kuliah silakan kuliah juga. Kalau seandainya ada yang sudah mulai mengajar, karena beberapa ada yang jadi guru-guru Al-Qur'an, itu usia, kemudian persyaratan biaya tidak ada sama sekali, 0 rupiah. 0 rupiah ya. Iya. 0 rupiah mulai masuk sampai selesai insya Allah. Kemudian kita juga berikan kepada anak-anak masyarakat syarat yang sebetulnya sederhana. Tesnya cuma 2 sebetulnya. Yang pertama, mengirimkan video bacaan Quran, tilawah gitu ya.
kemudian dikirimkan kepada tim, kemudian nanti dipanggil. Setelah mengirimkan video kita koreksi, kemudian kita kumpulkan untuk nginep 1 malam. Dicoba dulu ya gimana rasanya supaya melihat, merasakan suasana nginep, ikut kebiasaan selama 1 hari supaya mengenal lah gitu. Sebetulnya di situ ada proses perkenalan supaya anak-anak yang mau bergabung itu bisa merasakan, oh seperti ini suasana, gini loh gitu ya. Nah itu aja, nanti ada wawancara sedikit lah tentang kesungguhan dan latar belakang keluarga gitu, insya Allah. Oke. Ya. Oh itu seluruh yang menginap di sini itu udah tentu diterima atau bagaimana Tis? Kalau awalnya ya, tapi sekarang karena ada penyeleksian berarti akhirnya seleksi. Tapi insya Allah kalau selama masih ada kuota, kita kalau orang sudah berniat untuk belajar Quran, kita pinginnya tetap kita terima. Dipilih ya Ustaz yang terbaik dari yang baik ya Ustaz. Ya insya Allah. Insya Allah. Nah sehingga tahun ini kan udah tahun 2023 sekarang ya Ustaz. Sudah berapa banyak ini Ustaz jumlah? Kalau yang kita kelola sekarang kan 6 ya. Nah, ada Rumah Quran Halimah chapter 6. Jadi kita pengelolaannya mungkin sementara kita tahan dulu, narik nafas dulu, kita kelola, kita rapikan. Yang menawarkan rumah sebetulnya Kak Rami, pemirsa banyak sebetulnya menitipkan, Mas Budi, Pak Budi ini ada rumah mungkin bisa dipakai. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk paling tidak diberi penawaran untuk berbuat baik gitu ya. Tapi kondisi kita karena masih terbatas ya, sementara nanti di 2023 kita mantapkan dulu yang sudah ada ini sambil kita persiapan untuk kader-kader yang bisa menampingi ya. Tapi tetap berapapun jumlah yang ingin bergabung, sekamar tetap 2 orang ya Ustaz ya. Jika memungkinkan, kalau misalnya banyak bisa kita tambah juga. Bisa tambah ya. Oke, fleksibel Insya Allah, ya Ustaz. Ya, fleksibel aja. Luar biasa. Ya. Cerita dari Ustaz tentang Rumah Quran Sakinah. Tentunya selama perjalanan Rumah Quran Sakinah ini berdiri. Iya. Selama perjalanan Rumah Quran Sakinah ini berdiri, tentu ada pasang surutnya, ada naik turunnya, dan tentunya juga ada tantangan dan rintangan yang Ustadz hadapi selama ini. Bisa diceritakan Ustadz? Ya, pertama mengelola anak-anak dari berbagai macam latar belakang tentu tidak sama. Baik sekolah, pendidikan, ekonomi, latar belakang keluarga tidak mudah ternyata. Tapi kita yakin bahwa kita dikumpulkan oleh Allah atas izin Allah dalam rangka niat yang baik. Pasti mereka juga orang baik dari keluarga yang baik. Kita berusaha keras gitu. Itu challenge gitu ya, peluang yang berusaha kita rumuskan gitu. Kemudian tantangannya tentu ada karena diferensiasi perbedaan anak-anak yang mukim di sini tentu itu juga jadi tantangan. Dari tantangan yang kita jaga itu jangan sampai ada perselisihan yang kemudian ada menjadi konflik, itu kita meminimalkan semaksimal mungkin gitu. Tantangannya ya karena perbedaan itu ya. Betul. Pertama dari suku bahasa manapun itu ya karena sudah mulai rame gitu. Kemudian juga adat kebiasaan tentu nggak sama. Ya, betul. Itu juga akan menjadi pengalaman sebetulnya bagi anak-anak, bagi kami juga untuk hidup bersama dalam lingkungan yang insya Allah penuh berkah itu. Gitu. Nah, ini Ustadz, tadi sudah diceritakan bahwasanya adik-adik yang tinggal di sini itu tanpa pungutan biaya apapun. Betul. Nah, bisa diceritakan Ustadz dari mana sumber dananya gitu ya. Dari tadi kami alhamdulillah penasaran sekali. Kami pertama bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang hebat. Jadi kami belajar, beliau yang menitipkan rumah ini sudah nitipin rumah, nitipin kunci, masih ngasih modal juga. Jadi ini Mas Budi, Pak Budi modal untuk beli kompor atau apalah kebutuhan dasar gitu ya. Nah beliau juga ternyata beliau ini orang tua kita ini semangatnya juga luar biasa. Mas Budi, Pak Budi boleh nggak kita buat proposal? Oke, kita buat gitu.
dan beliau membisik-bisikkan kebaikan ini ke teman-teman beliau di awal ya, di awal. Alhamdulillah. Nah, dalam perjalanannya Dana kita sebetulnya mandiri. Kita harapannya karena rumah Quran ini berada di masyarakat, harapannya juga bukan milik kita, tapi masyarakat merasa memiliki. Efeknya tadi ketika anak-anak ke masjid, akhirnya kami juga ke masjid juga kan. Betul. Akhirnya berjamaah. Arus, ya? Betul, berjamaah dengan masyarakat sehingga masjid pun merasa memiliki rumah Quran ini. Jadi support kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak beras, kita sudah ya alhamdulillah cukup. Ada ya, Ustaz, sudah ya, mulai ya donatur bisa dari tetangga kiri kanan, dari masyarakat Kota Padang ini sudah mulai insya Allah berlomba-lomba untuk kebutuhan, untuk listrik dan sebagainya. Pemirsa kalau mau terlibat juga nggak apa-apa. Nanti kita cantumkan ya Ustaz. Iya, boleh. Personnya nanti bagi Ya, pemirsa yang ingin bergabung ya, untuk memberikan donasinya kepada baik, Rumah Quran baik, Sakinah ini. baik. Berarti cukup dari donatur itu saja bisa alhamdulillah insyaallah mencukupi ya, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, dalam berdirinya Rumah Quran Sakinah ini sudah sekian tahun, Ya. mungkin ada sedikit tantangan yang seperti yang sudah Ustaz ceritakan tadi, Ya. mungkin ya perbedaan Ya. segala macam, Ya. dan dari beberapa tantangan tersebut tentunya Ustadz dan adik-adik semua di sini juga punya harapan nih Ya. ke depan, gimana ya Benar banget ini. harapan berdirinya Rumah Ya. Quran Sakinah ini. Harapannya yang pertama, Rumah Quran Sakinah ini jadi rumah kedua bagi anak-anak. Rumah yang nyaman, aman sehingga mereka bisa betah. Target dari keluarga untuk menyelesaikan sekolah atau kuliah studi mereka masing-masing bisa sukses dan punya hafalan Quran, punya keterampilan membangun keluarga gitu ya, dan hal-hal yang kecil yang mungkin itu menjadi harapan kita. Sekali lagi mereka siap menjadi ibu milenial gitu. Ibu-ibu di zaman milenial itu. Dan harapan itu harapan ke dalam ya. Harapan ke yang menengah, masyarakat semakin merasa memiliki. Artinya kita berharap rumah Quran ini menjadi rumah Quran yang sangat terbuka dan masyarakat juga welcome, tidak ada dusta di antara kita, sehingga masyarakat merasa memiliki, merasa bahagia dan ikut juga berbisik-bisik ke tempat yang lain. Yang terakhir harapannya barangkali mudah-mudahan rumah Quran ini jadi ikon ya, jadi tolak ukur bahwa pendidikan berkualitas itu tidak harus dengan biaya mahal. Jadi ini sebetulnya harapan kita, jadi anak-anak punya pendidikan berkualitas tapi dengan biaya yang sangat-sangat minimal gitu. Demikian. Oke. Cik Ustadz, satu kalimat motivasi untuk Ya. pemirsa Padang TV dari Ustadz. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pemirsa, kita mulai bangun jiwa kita dengan mengakrabi Al-Quran. Mudah-mudahan semakin jiwa kita sehat, semakin sehat badan kita, dan semakin bersemangat untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih juga adik-adik sekalian atas waktunya hari ini. Kami selaku tim dari Padang TV mendoakan kepada Terima seluruh kasih, terima kasih. donatur yang Syukran, sudah jazakumullah. berbuat baik selama ini. Semoga Terima ini kasih. dihitung bagi Allah. Amin. Dihitung Allah sebagai amal ibadah ya Ustadz Amin, ya. amin, amin. Diberikan pahala yang berlipat Amin. ganda dan semangat untuk adik-adik semua yang Amin. tinggal di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan selama ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya Rahmi pamit undur diri ya, Terima Ustadz. kasih Kak banyak Rahmi, atas syukran waktunya, jazakumullah. Ustadz. Hati-hati di jalan. Masuk aja. Padang TV, syukran jazakumullah. Adik-adik semua izin ya. Satu action. Pemirsa Padang TV, kali ini Kak Rahmi sudah bersama dengan santri-santri dari Rumah Quran Sakinah, dan kita mau cerita nih dengan Kak Lili ya. Halo Kak Lili, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita mau tanya-tanya nih. Ya, boleh. Udah berapa lama Kak Lili di sini? Kalau ini pribadi Kak, alhamdulillah sejak sekitar 1 tahun 6 bulan.
Sudah cukup lama ya, Ya. sudah lebih 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, sudah iya. cukup lama. Nah, gimana nih pengalaman Lili tinggal di sini? Senang, sulit, suka dukanya barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa kita. Oke, pemirsa, sebelumnya saya pribadi tinggal di Rumah Quran Sakinah yang chapter 1 Kak, yang di Gunung Pangilun. Itu selama 1 tahun 3 bulan. Dan baru pindah ke Sakinah sekitar 6 bulan. Oke. Suka dukanya tentu banyak sekali kan Kak. Pasti ada yang menyenangkan, pasti ada juga yang menyedihkannya. Itu untuk masuk ke Rumah Quran Halimah itu sangat luar biasa. Apa namanya tuh? Ada tahap Sesuatu penyeleksian ya? Iya, sesuatu yang sangat luar biasa lah gitu Kak. Bersyukur kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi pengalaman di sini sangat cukup banyak sebenarnya Kak gitu. Dari proses setiap apa namanya tuh, setiap prosesnya sampai ke tahap ini sulit untuk diceritakan gitu Sulit, Kak. Mungkin cukup dirasakan bagaimana nikmat Allah tuh untuk berkumpul dengan orang yang soleh-soleh di sini. Baik. Pesan dan kesan selama tinggal di sini bisa diceritakan kepada pemirsa kita? Kalau kesannya menyenangkan gitu. Menyenangkan Kak. ya? Menyenangkan karena di sini kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Berkumpul dengan orang-orang soleh-solehah ya di sini. Alhamdulillah ya Kak. Terus juga bisa mengenali banyak orang gitu. Bisa menambah wawasan juga, pengetahuan apalagi tentang ilmu agama gitu Kak. Pesan untuk teman-teman yang ada di sini maupun dari pemirsa Padang TV Kak. Tetap selalu istiqomah di jalannya Allah dan sehat semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Salam sehat. Tinggal Pak. Makasih banyak ya. Oke, pamit undur diri ya semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pamit ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Padang TV, itulah cerita dan kisah dari Rumah Quran Sakinah chapter 2. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Inilah prinsip dari Rumah Quran Sakinah, belajar Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali, hidup sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an. Al-Quran mengajarkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, melainkan untuk diamalkan. Ini prinsip hidup para santriwan dan santriwati yang ada di Rumah Quran Sakinah Living Quran. Bagaimana kehidupan seharian ini berdasarkan tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Nabi juga mengatakan barang siapa yang mengikuti beliau, maka itulah umatnya. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Pemirsa Padang TV, inilah bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua bahwa sejauh mana kita selama ini belajar Al-Quran dan sampai mana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah poin utama bagi kita semua, renungi dalam diri kita dan jadikan evaluasi serta pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, saya Rahmi Hanifah pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tetap dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.